13 pasal. Jadi 13 pasal itu 13 pasal ya? Ya. Gila. 13 pasal itu Selamat jumpa lagi dengan saya Teddy Wakum dalam channel Papua Insight. Kali ini kita akan bicara terkait dengan korban kriminalisasi pasal makar. Saat ini sudah ada bersama saya Asa Aso yang menjadi korban dari kriminalisasi pasal makar. Apa kabar Bung Asa? baik. Terima kasih sudah hadir di studio Papua Insight dan juga terima kasih buat waktunya. Bung Asa Aso merupakan sinias dan juga fotografer dari Papuan Foto. Ya, dan juga seperti tadi sudah dikatakan bahwa beliau juga ikut terlibat di dalam hunting foto untuk Elsam Papua. Kita langsung saja. Silakan Bung Asa Aso menceritakan tentang awal mulanya polisi melakukan penangkapan terhadap Bung Asa. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu. Waktu itu saya perkenalkan, nama saya Asa Aso. Ya. Saya dikenalkan pasal makar atas tuduhan melakukan makar. Jadi waktu itu saya ditangkap pada tanggal 23 September tahun 2019 bertepatan dengan teman-teman Exodus dari sejauh Bali pulang ke tanah air. Kebetulan waktu itu pada tanggal 23 itu aksi yang dilakukan oleh Exodus mahasiswa di Auditorium Uncen. Itu mereka melakukan ingin jumpa pers kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi mereka kampus-kampus di Papua. Ya. Jadi saat itu saya sendiri ketiga antar teman di bandara menuju perginya sekitar jam 5-6 subuh, kembali pas jam 11 siang setengah 12 itu di batas kota di mana antara Kabupaten Sentani dan juga Kota Madia, batas kota di sana saya kebetulan di Expo itu sudah orang bilang sudah melakukan penangkapan, pengejaran, Ya. pemukulan, intimidasi. Jadi saat itu situasi memang sangat tegang. Jadi saya ini tidak tahu menahu dengan apa yang mereka sedang terjadi di sekitaran Uncen dan juga di Expo. Jadi saya dari arah Sentani mau pulang ke Padang Bulan, saya menuju pas di batas kota saya ditahan lalu disuruh balik ke Sentani. Oke, saat itu saya pikir ini sudah arahan yang baik, saya harus ke Sentani mungkin sore, situasi sudah aman dan saya harus kembali ke HB. Ternyata saya dikejar. Oke. Saya dikejar lalu ditangkap di Tanjung Elmo, ke sini sedikit pas tikungan situ. Oh iya. Situ saya ditangkap. Setelah ditangkap dinaikkan di mobil Avanza. Kebetulan ada dua teman juga yang dari Mambramo, ada Abraham Dote. Abraham Dote itu dia hanya pada tanggal 29 itu dia minum air fit gelas, tapi dia menjalani hukuman saya selama 6 bulan sama-sama di penjara. Itu. Jadi dia dengan dia punya om pas ada di dalam mobil saya juga dinaikkan di sana. Oke. Jadi semua barang handphone maupun kamera, tas itu diambil sama beberapa preman atau intelijen yang dipasang sebagai preman yang tidak berpakaian seragam. Oke. Itu mereka mengambil. Lalu menaikkan saya di dalam mobil dan membawa kami ke kuburan, batas kuburan di sana tuh ada. Di batas kota sini. Batas kota. Itu ada kuburan Cina. Oke. Di situ kami dimasukkan. Saya dipukul beberapa kali. Barang-barang diambil. Lalu waktu itu saya sempat bilang saya ini sebagai seorang fotografer atau wartawan.
Dan juga saya ini sebagai video maker ini saya pakai Artua di Karada ini. Dan saya biasa bantu di Elsam. Ini adik saya ada. Tapi waktu itu dia bilang, sudah nanti ke sana baru kau bicara di Brimob sana. Lalu waktu itu kami diangkat dan dibawa ke Brimob. Ternyata di halaman Brimob Kota Raja itu sudah dikumpul beberapa mahasiswa Exodus dari se-Jawa Bali yang pulang ke tanah air. Itu dengan baju mereka telanjang, mereka tinggal dijemur di panas sana. Kita akan lihat dulu komentar dari Direktur LBH Papua yang juga tergabung di dalam menjadi penasihat hukum yang tergabung dalam Koalisi Penegakan Hukum dan HAM yang menjadi pengacara atau menjadi pembelah dari Bung Asa-Aso. Inilah videonya. Saya Emmanuel Gobai selaku koordinator litigasi dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang menangani dan mendampingi kasus kriminalisasi pasal makar yang dialami oleh saudara Asa-Aso. Oke, nah ini perlu saya sampaikan terkait kriminalisasi yang saya maksudkan, yaitu tidak terlepas dari fakta yang kemudian dialami oleh saudara Asa-Aso. Nah, faktanya saudara Asa-Aso adalah seorang video maker dan juga fotografer Papua. Sebagai seorang fotografer tentunya dia akan selalu membawa kamera miliknya, dan selanjutnya dia juga pasti akan selalu melakukan pemotretan. Selain itu, kalau tidak dia sempat membawa HP-nya, maka kameranya tentunya dia pasti saja akan menggunakan HP-nya, karena di dalam HP ada sarana kamera yang bisa dia gunakan untuk melakukan aktivitas sebagai fotografer. Nah, dalam kasus kriminalisasi pasal makar terhadap dirinya, ketika dia itu sedang melakukan aktivitas dia sebagai seorang fotografer, dan selanjutnya karena pada saat pengambilan tersebut itu sedang berlangsung satu situasi di mana mahasiswa Papua yang melakukan eksodos itu melakukan aksi demonstrasi menuntut hak atas pendidikannya. Nah, pada saat itu kemudian terjadi rekayasa yang dibuat oleh pihak aparat keamanan. Selanjutnya dia itu tertangkap sedang melakukan pemotretan yang tempatnya jauh dari aktivitas masa aksi yang melakukan yang sedang melakukan hak atas demokrasi tersebut. Nah, setelah dia ditangkap hanya karena dia lakukan pemotretan itu, selanjutnya dibawa ke pihak kepolisian, di kantor polisi, diperiksa, dan di sana kemudian ditetapkan dengan pasal makar hanya karena tindakannya mengambil gambar itu. Nah, alat bukti yang digunakan oleh pihak kepolisian yaitu beberapa foto hasil fotonya, kemudian HP-nya, dan juga transaksi dia dengan beberapa rekan-rekannya di dalam akun sosmednya. Nah, kami temukan situasi ketika perkara ini dibawa ke persidangan, alat bukti yang mereka ajukan itu sangat lemah dan sangat tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Begitu. Nah, semua itu hanya semakin membuat kami yakin dan percaya bahwa kriminalisasi pasal makar akan terus terjadi.
Dan keyakinan kami itu dibuktikan dengan vonis hakim di pengadilan itu menyatakan bahwa pasal makar tidak terbukti. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar kami yakin dan tegas menyampaikan bahwa saudara Asa Aso adalah seorang fotografer Papua yang kemudian dikriminalisasi menggunakan pasal makar. Sahabat Papua Insight maupun berada, kita akan terus menggali lagi. Bung Asa Aso, tuduhan apa yang diberikan oleh polisi kepada Bung? Jadi setelah kami dibawa di Brimob itu kami diinterogasi masing-masing. Saya juga diinterogasi saat itu. Jadi saya ikuti apa keinginan penyidik. Jadi saya ikut saja sampai malam kami dibawa ke Polda sekitar jam 2:30, 3. Jadi kami sekitar 7 orang. Ada beberapa adik-adik yang eksis dari luar Papua juga bersama di sana. Setelah itu kami dibawa, kami tidur di sana di ruangan penyidik, tidur masing-masing. Nanti paginya jam 9 kami dilanjutkan untuk interogasi. Jadi saya diinterogasi itu sekitar 4 kali. Oke. 4 kali atau 5 kalian. Jadi saya dituduh 13 pasal. Jadi 13 pasal itu 13 pasal ya? Ya. Gila. 13 pasal itu pemukulan, pembakaran, pemalangan, turut berserta dalam melakukan aksi, itu semua dialamatkan kepada saya. Pembakaran, pembunuhan yang terjadi yang tanggal 29 Agustus yang terjadi, dan yang juga aksi rasis itu ya? Aksi rasis. Jadi ini selang waktunya ini juga kan 2 Agustus ini 29. Ya. Jadi September ini 23. Ini kan jaraknya yang jauh. Dan di dalam tanggal 29 pun saya tidak terlibat sama sekali. Ya. Kecuali tanggal 19. Tanggal 19 itu pihak TNI, polisi, orang asli Papua dan juga orang yang lahir besar Papua, mereka turut serta melakukan aksi damai itu. Ya. Jadi tanggal 19 itu kan aksi spontanitas oleh siapapun dia yang ada di atas tanah Papua itu melakukan sama-sama. Tapi aksi yang dilakukan tanggal 29 pihak-pihak penyusup yang melakukan kacau di Entrop dan juga di Yabe pelabuhan itu saya tidak tahu sama sekali dan tidak terlibat. Tapi sayangnya waktu penyidikan itu saya dituduh 13 pasal itu. Nah, itu yang bawa pisau, yang bawa kartapel, yang melakukan pembakaran, pelemparan di ruko-rukonya orang, pembakaran kantor MRP, itu semua dialamatkan kepada saya. Jadi pasal itu 13 pasal semuanya. Jadi setelah 13 pasal itu dialamatkan ke saya, terus sampai naik ke jaksa, ternyata dari setelah jaksa melihat, membaca tuduhan yang dialamatkan ke saya itu semuanya itu tidak benar, karena hanya saya melakukan pemotretan dan juga mengambil gambar pada tanggal 29 dan juga pada video. Itu saja yang dituduh. Kalau handphone yang ini membuat orang melihat setelah menulis status itu orang melihat, lalu orang yang melakukan kekerasan atau ini. Jadi klaim polisi bahwa masa waktu itu bisa bergerak karena melihat dari cuitan-cuitan dari Bung Asa Aso. Sebenarnya itu tuduhan yang tidak benar. Tidak benar ya. Itu tuduhan yang tidak benar karena hari ini itu kan kalau kita mau istilah bilang makar itu belum tentu saya bawa bensin, bawa korek di dalam rumah ini atau dalam ruangan studio ini, saya taruh depan sahabat teriak, "Weh, saya mau bakar." Ini kan belum tentu saya melakukan. Jadi itu belum bisa dibilang makar juga. Dan juga itu sebenarnya pada tanggal pasal-pasal yang dialamatkan kepada saya itu hanya tuduhan-tuduhan saja, tanpa bukti yang bisa membuktikan di si pengadilan bahwa si klien Asa Aso telah melakukan pelanggaran
pembunuhan atau pembakaran. Buktinya ada ini, kami sertakan dengan foto atau video. Orangnya ada ini, dia yang ini kan tidak terbukti sama sekali. Ya, baik dalam saksi, jadi semua alat bukti juga tidak apa namanya tercukupi ya. Ya. Sapu alat bukti itu seperti kamera, ID card, dompet, Dompet. terus saya punya buku beberapa itu macam ada satu buku pembatasan internet, gerilya kota, terus apa kaum tertindas, sosialisme. Ini tuh jadi alat bukti Itu yang menjadi alat bukti untuk di persidangan. Ya, di persidangan. Bahwa Bung Asaso ini dituduh hendak mau melakukan makar. Iya, makar. Karena begini Bung Asaso, kita kan tahu jelas bahwa pasal makar itu kan bisa dikenakan apabila mungkin Bung Aso secara terbukti pertama memimpin massa atau ingin mengkudeta presiden, atau mungkin mengambil alih negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kan jelas itu kalau bisa digunakan pasal makar. Kalau ini kan cuma begitu jalan, terus kemudian kedapatan di jalan, dibawa dan kemudian dituduh gitu. Wah. Memang para sahabat Papua Insight gimana pun berada, ini memang menjadi hal yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat sedih dan memprihatinkan sebenarnya, dan sangat-sangat miris karena saya juga sendiri dengan mendengar apa yang dijelaskan oleh Bung Aso ini, saya juga kemudian menjadi takut ya. Misalkan begini, dalam situasi misalkan kayak kemarin rasisme ya. Saya jalan tiba-tiba karena mungkin saya ada bersamaan di situasi itu, saya bisa saja dituduh sama seperti apa yang dituduhkan dan dialamatkan kepada Bung Aso. Seperti begitu, dan ini menjadi menurut saya ini persoalan yang sangat-sangat serius gitu. Dan menurut saya agak terkesan diskriminatif sebenarnya. Karena kan kalau kita bicara persoalan pasal makar atau yang selama di Indonesia kan ya contohnya kayak Ahmad Dhani. Itu kan juga kemudian ada perlakuan yang berbeda di antara Ahmad Dhani dengan Bung Aso juga begitu. Siapa? Sri Sultan Bambang siapa itu? 3-4 Pamungkas kalau nggak salah. Tapi kan kalau dilihat ini kan Bung yang kemudian ditahan gitu agak lama seperti begitu. Ya lanjut dari Bung Aso sendiri ketika dituduh ya dengan tuduhan-tuduhan tadi berapa pasal ada 13 pasal itu, apa yang kemudian dari hati sebagai orang Papua yang tidak tahu apa-apa kemudian dituduh seperti itu, apa yang Bung rasakan gitu? Saat itu pas jam 1 malam saya ditanya terus, dan saya waktu itu suruh ditanda tangan. Jadi BAP-nya itu sedikit tebal besar begini. Nah, diberikan, saya bilang sebenarnya yang masuk dalam BAP ini atas paksaan dan keinginan dari bapak-bapak pihak penyidik. Oke, sebelum lanjut, ada pendamping hukum waktu itu? Sebelum pendamping hukum ke sana hari pertama, hari kedua. Ya. Jadi yang hari ketiga baru ada pendamping hukum. Oke. Yo, hari ketiga. Maksudnya apa BAP yang lanjutannya hari yang ketiga. Tapi sebelum lanjut lagi saya juga ingatkan ya sahabat Papua Insight bahwa ketika kawan-kawan menghadapi hal yang serupa dengan Bung Aso, ingat bahwa bukan minta kepada polisi, ingat kawan-kawan harus katakan kepada polisi bahwa kawan-kawan harus didampingi oleh kuasa hukum, apalagi di atas 5 tahun. Nah, itu adalah hak kawan-kawan. Jangan sampai kawan-kawan tidak didampingi oleh pengacara. Ini menjadi pelajaran buat kita semua, untuk siapa saja ketika berurusan dengan hukum, apalagi di atas 5 tahun dengan 13 pasal itu memang harus diwajibkan didampingi oleh kuasa hukum. Lanjut. Jadi waktu itu karena saya suruh ditanda tangan, saya bilang kalau memang saya harus tanda tangan, saya harus punya pengacara. Jadi saya bilang kakak Immanuel Gobay
nanti saya minta tolong di teman-teman tahanan, saya nanti minta tolong Lonpu ini mungkin sipir penjara yang di sana saya bisa pinjam Lonpu handphone, nanti saya telepon supaya besok pagi kakak Immanuel datang untuk dampingi saya, baru saya siap tanda tangan. Kalau tidak, saya tidak akan tanda tangan. Waktu itu saya sempat tolak dan saya sempat memberikan sapu ID card sebagai wartawan. Saya menunjukkan ini saya wartawan, saya punya hak untuk meliputi aksi apapun yang dilakukan di atas tanah Papua. Tapi saat itu mereka bilang, justru kalian ini yang melakukan provokasi untuk Papua ini selalu kacau. Kalian ini sudah foto-foto kirim-kirim ke luar negeri, ke dalam negeri, ke siapa. Makanya kalian ini membuat situasi. Jadi saya diam saja, saya ikuti Donpo mau saja. Jadi hari besoknya Kakak Manu jalan. Jadi saat itu mereka ingin tanya itu, saya pertama itu dibuat tekanan, intimidasi, dan saya tidak tahu apa-apa ditangkap. Jadi saya waktu itu sempat kaget. Tapi ketika Kakak Manu terus Kakak Weli, teman-teman kawan-kawan koalisi ya, koalisi yang waktu itu dibagi tugas, mereka jalan ke sana memberikan saya spirit untuk seharus tidak begitu. Jadi saat itu sempat didampingi sama Kakak Manu sendiri, terus kawan Willy dan teman-teman yang lain, Kakak Polos, terus teman-teman lain. Jadi saya semangat. Jadi ketika mereka hadir di sana itu saya semangat, saya bilang oke, saya hadapi saja. Jadi waktu Don kasih BAP setebal ini itu, saya bilang saya tidak akan tanda tangan, tapi kalau demi saya ilustrasi saja waktu itu, karena kebetulan ada orang Kristen yang jadi penyidik saya bilang kalau menurut orang Kristen itu Tuhan Yesus mati, disalibkan dan dibunuh juga demi orang banyak. Jadi kalau memang benar kalian yang bilang kita monyet baru mau hukum saya, seumur hidup pun saya siap terima demi orang Papua. Jadi waktu itu satu penyidik juga dia rasa bersalah, dia rasa malu karena tuduhan itu kan memang tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi sempat penyidik itu tidak ikut sampai hari itu, dia tidak ikut dengan penyidik lain untuk mungkin temani saya atau apa, tidak. Jadi waktu itu saya sempat bilang biar Tuhan Yesus mati, dibunuh dan disalibkan itu demi orang banyak. Jadi kalau memang saudara Don yang bilang kita monyet baru teman-teman kita dipenjarakan, saya siap demi untuk orang Papua. Jadi saya waktu itu kebetulan jam 3 malam, jadi saya tanda tangan saja BAP itu. Tutup mata, tanda tangan saya 3 subuh. Waktu itu tanya dari jam 9 sampai 3 subuh. Jadi waktu itu sempat terjadi begitu. Begitu juga. Sebenarnya ini memang kalau dari dengar cerita dari Bung Aso ini memang saya terus terang saya sangat-sangat takut gitu dengan tuduhan-tuduhan seperti begitu. Menurut Bung Aso ini ada diskriminasi atau tidak di dalam penegakan hukum ini? Yang Bung Aso sendiri rasakan ketika kemudian dikenakan 13 pasal itu. Ini hukum ini kan, hukum itu kalau teman-teman kita biasa bilang terus untuk kita orang asli Papua sendiri itu kan kita selalu bilang itu hukum Indonesia itu rasis bagi orang Papua. Karena ketika tuduhan itu sudah dialamatkan, pasal-pasal yang tidak juga sudah diberikan, itu kan kita sebagai manusia kan bisa berpikir yang waras lah, yang netral. Sebenarnya kita tidak melakukan sesuatu, tapi dituduh, berarti itu kan namanya diskriminasi hukum terhadap hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu hukum yang legal, tapi penyidik-penyidik atau Indonesia di mata polisi sendiri terlalu merendahkan, terlalu rendah. Di penyidik, terus di jaksa ya. Itu hukumnya terlalu rendah, sebenarnya tidak rendah sekali. Jadi saya sempat bilang kalau polisi, hakim dan jaksa adalah bagian dari kejahatan firman Tuhan di dunia. Mereka itu bagian dari kejahatan firman Tuhan di dunia. Itu saya di penjara baru tulisan saya itu saya sempat kasih keluar di orang-orang yang jalan ke sana suruh cari sapu foto lalu kampanye saya di luar. Itu saya karena terlalu rasa diskriminasi di dalam, tidak, apalagi kita yang dianggap sebagai makar itu memang diperlakukan itu pertama-pertama itu memang tidak manusiawi, sangat manusiawi.
Jadi mungkin kita sudah ada 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan di dalam, itu baru diperlakukan seperti ya teman-teman tahanan lain. Oh jadi pada saat di dalam tahanan juga tuh ada perlakuan yang berbeda juga? Ada. Wah. Makan saja kami apa? Ini apa, nasi insan, tali perut itu dengan bagaimana kita mau ini. Terus nasi kering-kering itu makanan di sana itu. Modelnya apalagi yang dianggap kita makar. Itu kita di sana nanti masuk dikunci selama 1 bulan, selama mereka maulah. Belum 2 bulan, 1 bulan. Jadi kami waktu itu tinggal di ruangan yang sempit, terus kita di dalamnya itu sekitar 14 orang satu ruangan sel. Lalu kami diberi waktu satu ruangan sel itu 20 menit untuk semua keluar dan mandi, buang air, masuk lagi. Jadi karena kami makan yang makanan tidak terlalu bagus itu membuat apa, untuk buang air besar memang sangat susah. Jadi teman-teman kami kalau dikunci, kami siapkan botol-botol fit, kencingnya di dalam saja. Sekalipun itu ada CCTV semuanya. Jadi kami di tahanan Polda sendiri itu dia modelnya begitu. Itu di tahanan Polda ya? Iya. Jadi saat itu saya sempat kasih tahu Polda juga, kamu harus perlakukan manusia setelah masuk di sini, tidak mungkin kita melakukan kejahatan. Jadi perlakukan manusia itu baik-baik. Karena ada pintu masuk, ada pintu keluar. Saya sempat menasihati beberapa polisi di dalam juga. Saya bilang, perlakukan kita sebagai manusia, jangan kamu lihat kita seperti binatang. Itu saya pernah kasih nasihat beberapa polisi di dalam. Dan akhirnya mereka sudah mulai baik. Apa yang kita minta sudah mulai baik. Tapi kalau pertama masuk terus saat sebelum 5-6 bulan itu memang diskriminasi itu luar biasa. Itu hukum maupun di dalam sipirnya. Sipir tahanan. Jadi saya juga sempat tadi alat buktinya apa ketika dituduh untuk apa melakukan makar, apa saja alat buktinya? Kamera. Ini recordernya saya ada bawa lagi. Kamera yang pertama, recorder. Ini dengar baik-baik ini. Ini alat buktinya. Ini ada buku-buku yang ada bawa lagi. Ini ada buku-buku ini. Untuk melakukan makar ya? Iya, ini makar semua ini. Apalagi ini gerilya kota ini. Apalagi itu? Apalagi ini saya ada bawa buku beberapa ini yang menjadi ini buku wartawan panduan ini yang jadikan makar yang kemarin. Makar ya. Jadi saya sempat berpikir, wah ini jangan-jangan ini polisi kenakan pasal makar, jangan-jangan ini Bung Aso mau ambil alih pemerintahan atau mau ambil alih negara kesatuan Republik Indonesia atau mungkin mau pimpin kudeta Indonesia. Jadi maksudnya hal ini bukan saya sendiri yang rasa, tapi memang luar biasa buat teman-teman yang berjuang untuk negeri ini. Itu hal yang sama mereka juga biasa rasa. Dan itu lebih kejam. Kita yang tidak pegang senjata dalam kota, apalagi yang tidak melakukan apa-apa baru karena mungkin kumis, rambut lingkar dituduh. Itu saja itu dianggap makar. Itu melakukan kejahatan. Saya dengar ada cas HP juga dijadikan alat bukti. Iya. Cas HP juga ya? Cas HP. Nah, ini bahaya sekali nih, cas HP bisa dijadikan alat bukti untuk makar. Handphone dengan cas HP memang tidak dikasih kembali. Katanya mau dibakar di jaksa. Oh, waktu itu saya bilang, yang otaknya ini saya mau bebas ini, bagaimana dengan sapu handphone, dengan sapu kartu untuk saya pakai. Tapi waktu itu sempat dibilang, itu sudah menjadi bukti sebagai makar karena Anda sudah memposting untuk orang melakukan kekerasan. Ya, karena saya ikuti beritanya katanya melakukan pengasutan melalui Facebook ya. Nah, itu makanya sehingga Bung dihukum 8 bulan 10 bulan ya. Ya. Tuntutan 1 tahun. 1 tahun terus 10 bulan. 10 bulan. Ya. Jalani proses di tahanan. Jadi saya jalani 10 bulan 12 hari ke 11 bulan. Tapi menurut Bung Aso sendiri, apakah hal yang sama yang terjadi di Bung Asa, apakah itu bisa terjadi kepada orang lain atau tidak? Jadi dari pengalaman, ya, mungkin konteks untuk Papua saat ini, ya, untuk teman-teman fotografer, videomaker, yang punya handphone, yang punya berita yang tidak akurat itu sudah menjadi ancaman, ancaman bagi diri mereka. Jadi negara
artinya melalui kepolisian atau IT ini kan sedang memantau. Ya. Ada beberapa teman-teman yang melakukan memposting beberapa status, itu pun kan waktu itu ditangkap. Bisa masuk. dikenakan undang-undang ITE itu ya. Oke. Jadi saya juga sebenarnya itu kalau mau dibilang, kalau lihat pasal makar itu, tapi sebenarnya IT. Kalau aktivitas saya itu kan hanya di handphone. Jadi ketika saya tulis status di Facebook, saya berteman sekitar 5.000 orang. Setelah orang lihat, kan orang tidak melakukan apa-apa. Ya. Itu. Tapi kan orang hanya cuma baca, like, mungkin share berapa orang saja begitu. Tapi waktu itu lucunya itu kan langsung bilang, ini sudah makar. Menuju ke pada makar. Padahal hanya status di handphone saya. Ya. Ini sungguh-sungguh menarik. Terakhir terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Papua, yang penegakan hukum khusus lagi kepada orang-orang Papua ini. Apa saran Bung Aso kepada polisi agar jangan hal yang serupa lagi itu terjadi kepada orang Papua yang lain? Cukup di Bung Aso saja begitu, karena ini ngeri sebenarnya. Menurut saya tuh itu menjadi hal yang membuat saya takut sebenarnya, karena kapan saja saya juga bisa mengalami hal yang sama dengan Bung Aso. Silakan. Jadi yang pertama, kalau untuk pihak keamanan itu pesan saya harus kerja profesional. Ya. Dalam intelijen itu kerjanya harus profesional, lalu melakukan penangkapan. Kalau untuk teman-teman aktivis, Jadi sebenarnya kalau macam tidak cukup alat bukti harus ya, dipulangkan, jangan dipaksakan untuk dibuat-buat alat buktinya untuk sampai, dan juga sampai ke kejaksaan juga ya. Lanjut. Terus buat teman-teman aktivis HAM, demokrasi, lingkungan, dan juga aktivis kampus, aktivis jalanan, itu yang saya harus pesan adalah kita memposting sesuatu itu fakta yang terjadi di lapangan itu, realitanya itu harus ditulis baik dan diposting atau bagikan ke beberapa teman-teman, grup atau orang, karena bagi negara itu dia menjadi ancaman dengan kita bagi saja, karena beberapa teman macam Lokmbere 1 dari Wamena, dia dapat tangkap, kirim ke Jayapura, dari sini sidangnya di Biak. Itu juga karena dia cuma bagi status, kalau kasih tahu keluarga bahwa ini situasinya kurang bagus, jadi keluarga kami jangan keluar, tinggal saja di rumah. Cuma menyampaikan itu, pesan itu kepada adiknya. Tapi dia tengok ke polisi Polres Jaya, mereka tangkap dia, lalu kirim ke sini. Sementara mungkin di Biak atau sudah dibebaskan, saya belum tahu informasi sampai sekarang. Itu ada teman satu, Lokmbere 1, dari Nduga. Jadi saya pesan kepada teman-teman, siapapun yang memiliki handphone di Papua, merasa diri orang Papua, berarti untuk memposting sesuatu itu harus punya dasar-dasar hukum yang jelas atau bukti itu harus jelas disertakan, supaya ketika kita suatu saat kita ditangkap karena mungkin kebetulan kita lewat polisi dan don sweeping, kita lewat, kita ditahan, diperiksa handphone duluan. Jadi kita kalau memiliki mungkin foto-foto, video, itu kan sudah dianggap memprovokasi orang, menyiarkan suatu berita yang tidak benar kepada publis untuk orang melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara atau ketenangan masyarakat umum. Jadi saya pesan untuk teman-teman videomaker, fotografer, dan juga khusus untuk masyarakat umum di tanah Papua, lebih berhati-hati untuk menggunakan handphone dan juga mengupload berita atau foto video supaya ke depan tidak salah tangkap seperti saya dengan tuduhan yang tidak benar. Menjadi korban kriminalisasi pasal makar. Ini korban. Jadi ini korban kriminalisasi pasal makar yang kemudian tidak terbukti. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih sekali buat waktunya. Terima kasih buat Bung Aso sudah berbagi, dan ini menjadi harapan bersama, dan ini juga media ini menjadi media didikan ya, media yang membagi pendidikan hukum kritis juga kepada masyarakat, supaya masyarakat juga tahu
masyarakat juga sadar, mereka pahami hak mereka dan mereka bisa berjuang sesuai dengan aturan yang ada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ya saya pun dia kita juga berharap supaya penegakan hukum adalah penegakan hukum yang profesional, yang mengedepankan asas praduga tak bersalah, yang juga kemudian memperhatikan berperspektif hak asasi manusia dan non diskriminasi kepada orang Papua, ya. Karena terkesan lebih lunak di luar Pulau Papua, tapi kalau untuk di Papua sendiri orang Papua itu tajam sekali dengan hukumnya kayak gitu. Dan itu sudah terbukti. Dan Bung Aswa adalah menjadi korban dari kriminalisasi pasal makar. Mungkin begitu kawan-kawan. Terakhir yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya. Yang saya ingin berkomentar, silakan tinggalkan komentar, dan kalau bisa ya bagikan video ini kepada siapa saja ya kawan-kawan, kepada kau punya tete kah, nenek kah, bapak, mama, kakak, adik, pacar juga penting supaya kita sama-sama ini menjadi pendidikan hukum kritis bagi kita, agar kita menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang paham betul, agar kita jangan kemudian mengalah dengan hal yang sebenarnya salah seperti begitu. Itu dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam channel-channel berikutnya dan diskusi-diskusi berikutnya. Bye.